Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Baik, alhamdulillah kembali di pertemuan ini, pertemuan ke-10 mengkaji kitab Syarah Ibn Aqil ala Al-Alfiyat Ibn Malik. Kita di hari ini alhamdulillah masuk di bait yang 41. Bait yang ke-41. Kata beliau rahimallahu taala, itu masih dalam pembahasan al-mu'rab wal mabni. Wa ma bita wa alif qad jumi'a yuksaru fil jarri wa fil nasbi ma'an. Wa fil nasbi ma'a. Wa ma bita wa alif qad jumi'a yuksaru fil jarri wa fil nasbi ma'a. Kata beliau rahimallahu, apa yang dengan ta wa alifin dan alif qad jumi'a. Ini sebenarnya letaknya di awal. Asalnya wa ma qad jumi'a bita'in wa alifin, bita' wa alifin. Apa yang telah dijama dengan ta dan alif yuksaru fil jarri wa fin nasbi ma'a, di kasro ketika dijer dan ketika dinasab bersamaan. Artinya ya, ini keluar dari asal. Kan asalnya kalau dinasab fathah dijer dengan kasro. Tapi ini kata ini malah nasab dan jernya sama. Keluar dari asal. Apa yang dijama dengan alif dan ta? Tentunya yang dijama dengan alif dan ta kita sudah tahu, yaitu jama muannas salim. Jama muannas salim. Kata para ulama para minal kalam alladzi tanubu fihi al-huruf 'anil harakat. Tatkala beliau selesai dari berbicara atas yang tanubu fihi al-huruf, huruf menggantikan padanya dari harokat, syara'a fi dzikri manabat fihi harakah an harakah. Maka sekarang belum memulai menyebutkan apa yang harokat menggantikan harokat padanya. Kan yang lewat itu huruf menggantikan harokat. Belum jelaskan isim mutanna, jam mudzakkar salim, asmaul sittah. Kame itu namanya huruf menggantikan apa? Harokat. Sekarang ini belum mulai harokat menggantikan harokat. Iya. Wa qisman dia terbagi dua. Ahaduhuma salah satunya dari dua itu, ya, jam'ul muannats salim adalah jamak muannats salim yang bertakbir dengan wama bita'in wa alif qad jumi'a. Nah, contoh muslimat wa qayyadna bis salim, kami bilang dengan kata salim ihtirazan an jam'i taksir, ya, untuk mengeluarkan jamak taksir, karena jamak taksir apa? Tidak salim. Wa huwa ma lam yaslam fihi bina'u wahidihi, yaitu dia adalah apa yang tidak selamat padanya bangunan mufradnya. Bina'u wahidihi, bina' mufradnya, bangunan mufradnya. Nah, hunud ini kan muannas tapi bukan jamak muannas salim, tapi jamak apa? Jamak taksir. Kenapa? Karena tidak selamat bangunan apa? Mufradnya. Wa asyara ilaihil musannif, dan penulis mengisyaratkan kepadanya rahimahullahu taala biqaulihi, dengan ucapan beliau wa ma bita wa alifin qad jumi'a, ay jumi'a bil alif wa ta al mazidatain, yaitu dijama dengan alif dan ta tambahan. Fakhor janah qudatun, keluar dengan ta tambahan, alif dan ta tambahan, keluar contoh qudatun. Karena memang qudatun aslinya tak tambahan, tapi alif itu asli. Paham kan? Lihat beliau terangkan. Fa inna alifahu ghairu zaidatin. Sesungguhnya alifnya bukan tambahan. Bal hiya munqalibatun an aslin. Bahkan dia itu adalah yang diubah dari asal. Wa huwa liya'u, yaitu dia adalah ya. Li'anna aslahu qudoyatun. Karena asalnya kudotun adalah apa? Kudoyatun. Cuman kena koedah. Ya berharokat sebelumnya apa? Fathah. Maka otomatis dia berubah menjadi alif.
Berarti masalahnya di sini, kenapa dia bukan jamak muannats salim? Karena memang tak tambahan tapi alifnya apa? Asli, kan asliyah. Mana abiyat? Keluar juga kata abiyat. Kalau ini kebalikannya tadi. Kalau tadi alif asli, kalau ini malah alif tambahan, tapi taknya apa? Asli. Ini masalahnya lagi. Fa inna ta'ahu asliyatun. Sungguh taknya asli. Wal muradu minhu makanat al alif wa ta' sababan fi dalalati halal jama'. Dan diinginkan dengannya adalah apa yang alif dan ta adalah merupakan sebab dia menunjukkan atas jama'. Itu harus itu. Alif dan ta-nya itu tambahan, terus itu adalah sebab dia menjadikan dia sebagai apa aja? Jama'. Nah, hindat. Apa yang menunjukkan hindat adalah jama'? Alif dan ta. Bukan alif saja, bukan ta saja. Untuk bisa paham ini? Tapi alif dan ta. Fahtarza bidzalika annah qudot wa abiyat. Maka keluar dari itu, dari ketentuan itu, contoh qudot dan abiyat. Kenapa bisa? Fa inna kulla wahidin minhuma jam'un. Sesungguhnya setiap dari keduanya, setiap salah satu dari keduanya jamak. Multabasun bil alif wa ta. Ada padanya alif dan ta. Multabas dari kata labis, dari kata iltabasa. Asal 3 hurufnya labisa. Tadi pakaikan. Apa maksudnya? Makanya terjemahkannya tadi apa? Hah? Ada padanya, dipakaikan padanya alif dan ta. Maksudnya ada alif dan ta-nya. Tapi kenapa? Bukan jamak muannats salim. Boleh terangkan. Walaisa mimma nahnu fihi. Tapi bukan yang kita berada di dalamnya. Ya, karena kita tadi dipersyaratkan alif dan ta-nya tambahan, terus dia menunjukkan atas jamak. Maka ini kata abiyat dan qudot bukan yang kita sekarang ceritakan. Kenapa? Li'anna dalalata kulli wahidin minhuma alal jam'i laisa bil alif wa ta. Karena penunjukan setiap salah satu dari keduanya atas jamak itu bukan karena adanya alif dan ta. Bukan. Wa inna ma hiya huwa bisigah. Ini qudot abiyat yang menunjukkan dia adalah jamak, bentuknya yang telah berubah. Abiyat dari jamak dari apa? Bait. Baitun menjadi abiyat. Qudot dari kata qodi. Ditahu jamak karena berubah dari qodi menjadi apa? Qudot. Jadi dari sigonya. Tahu dari sigonya? Dari bentuknya. Bukan dari alif dan ta. Itu kata beliau. Pandapa bihadza takrir al-i'tirad alal musannif. Maka terangkatlah dengan penjelasan ini bantahan atau sanggahan terhadap penulis bimitli qudot wa abiyat. Nah, kan ada orang menyanggah penulis ketika beliau katakan apa yang dijama dengan alif dan ta. Iya kan? Berarti masuk juga qudot, itu kan dengan alif dan ta juga. Abiyat itu juga dengan alif dan ta. Tapi yang diinginkan sebenarnya oleh Ibnu Malik dijama dengan alif dan ta, maksudnya ini alif dan ta menunjukkan dia jamaknya. Anda paham gak ini? Bukan sigonya. Kalau dia sigonya, maka itu bukan jamak muannats salim, tapi apa? Jamak taksir. Iya, kata beliau, bimitlis qudot wa abiyat. Wa ulima dan juga diketahui annahu la hajata ila ayyakun, tidak perlu dia katakan bi alifin wa ta'in mazidatain. Tidak perlu dia bilang alif dan ta tambahan. Makanya Ibnu Malik cukup bilang apa yang dijama dengan alif dan ta. Paham kan? Tidak perlu dia bilang alif dan ta tambahan. Tidak perlu. Kenapa? Karena ini alif dan ta yang menunjukkan dia jamak. Bukan sigonya. Berarti otomatis apa? Ya secara otomatis kalau alif dan ta yang menunjukkan dia sebagai jamak, otomatis pasti tambahan. Walaupun tidak perlu dibilang ini adalah tambahan. Karena kalau alifnya asli, bukan. Atau tanya asli, bukan juga. Jadi keduanya harus apa? Yang menunjukkan jamaknya alif dan kemudian fal ba fi qoulihi, maka huruf ba dalam ucapan beliau bita muta'alliqatun bi qoulihi jumia.
Maksudnya, makanya Anda bilang tadi asal kalimatnya wama qad jumi'a bita wa alifin. Karena yang beramal kepada bita adalah siapa? Jumi'a. Itu maksudnya. Wa hukmu hadzal jam'i ayurfa bid dhammah. Ini sebenarnya yang paling penting di sini. Ya. Dan hukum jama' ini diropa dengan dhammah. Wa yunsab wa yujar bil kasrah. Dinasab dan dijar dengan apa? Kasrah. Nah, ja'ani hindatun. Wa ra'aitu hindatin. Wa marartu bihindatin. Panabat fihil kasratu anil fathati. Maka kasro menggantikan padanya fathah. Wa za'ama ba'duhum annahu mabni fi halatin nasbi. Nah, sebagian mereka menyangka bahwasanya dia mabni dalam keadaan nasab. Wahwa fasid, tentunya ini fasid. Masa beda setiap keadaan? Rofa jer, mu'rab, nasab, mabni. Ini rusak. Iya. La mujibali binaihi. Karena tidak ada hal yang mengharuskan dia mabni. Ya, asal bilang saja mu'rab. Iya, selesai. Kemudian kata beliau, kada ulatu walladisman qad ju'il ka'adri'atin fihi da aidon kubil. Berikutnya, kata beliau rahimallahu taala, kada ulatu. Demikian pula ulatu. Demikian pula kata ulatu. Ini ulat mulhaq. Yang boleh ikutkan. Demikian pula, maksudnya diikutkan juga kata ulatu. Walladisman qad ju'il. Dan walladhi qad ju'il asman. Paham nih susunannya? Dan apa yang telah dijadikan sebagai nama. Maksudnya gini kan, ada orang gini. Ada misalnya muslimatun. Kalau di jama' apa jadinya? Muslimatun. Kan ini jama' muannats salim namanya. Tapi kadang ada orang memang sudah namanya muslimatun. Antum gimana kalau i'rabnya? Ya sama dengan zaiduna. Paham? Antum dah i'rab isim mutanna. Isim jama' muannats salim. Kenapa? Karena ini tidak ada mufradnya. Karena memang sudah datang sebagai apa? Nama. Tapi antum i'rab apa? Mulhaq. Diikutkan juga. Paham? Beliau katakan ka'adri'atin. Ini adri'atin yang sudah jadi nama. Dia nama negeri di Syam. Ada nama negeri di Syam namanya Adri'at. Fihi da'aidon kubil. Padanya ini juga dia terima. Maksudnya dia juga menerima i'rab seperti i'rabnya isim jama' muannats salim. Iya, ini belum berbicara tentang mulhaqnya dan ini sudah selesai. Jama' muannats salim. Karena jama' muannats salim belum tidak berbicara panjang. Karena terkait dengan alamat i'rabnya sangat mudah. Ciri-cirinya juga mudah sekali. Dijama' dengan alif dan ta selesai. I'rabnya rofa dhammah nasab jar kasrah. Demikian pula mulhaqnya. Lihat. Asyara biqaulihi kada ulat. Ila ana ulat tajri majra jam'an muannats salim. Beliau isyaratkan dengan ucapannya demikian pula ulat. Bahasanya ulat berjalan seperti jalannya jama' muannats salim. Di annaha dalam hal dia tunsabu bil kasroti, dinasab dengan kasrah. Walaisat bi jam'i muannatsin saliman. Walaisat bi jam'in muannatsin salimin. Dan dia bukan jama' muannats salim. Bal hiya mulhaqatun bih. Antum katakan bahkan dia adalah apa? Mulhaq, diikutkan dengannya. Wa dzalika li annaha la mufrada laha min lafdhiha. Itu alasannya. Karena dia demikian itu karena dia tidak punya mufrad dalam lafadznya. Karena syarat dikatakan jama' itu kalau dia punya apa? Mufrad. Tsumma asyara fi qaul biqaulihi. Kemudian beliau isyaratkan dengan ucapannya, walladisman qad ju'il ila anna ma summiya bihi. Bahwasannya apa yang dinamakan dengannya min hadzal jama' dari jama' ini wal mulhaq bi dan mulhaq dengannya nahu adri'at yunsabu bil kasrati kama kana qabla tasmiyati bih. Dia juga dinasab dengan kasrah sebagaimana sebelum dijadikan nama. Walaupun nanti ada i'rab lain, boleh antum i'rab dia sebagai i'rab ismul ladzi lan sharif. Nama perempuan, taknya itu bukan lagi tak jama' muannats salim, tapi dia nama perempuan. Tapi ini boleh antum ikutkan.
Paham gak ini? Boleh. Wala yuhdafu minhu tanwin, dan tidak dihilangkan darinya tanwin, karena sekarang apa? Bukan lagi nama perempuan, sudah jadi apa? Sudah jadi apa? Kan namanya jamak jadi nakiro, makanya ditanwin. Ketika antum bilang gini, Zainabu, tidak tanwin. Ketika dijamak jadi nakiro, makanya tanwin. Zainabatun. Antum bisa paham alasannya kenapa ditanwin kalau dikasih jamak? Karena dia sudah jadi apa? Nakiro, bukan lagi ma'rifah. Ya, karena jadi maknanya banyak orang yang bernama Zainab. Sama juga dengan ini, Adriat. Dia ditanwin kalau di sini irobnya. Artinya kalau diikutkan kepada irob jamak muannats salim, dia ditanwin. Nah contoh, ada hadhihi adriatun, wa ra'aitu adriatin, wa marartu bi adriatin. Lihat. Ada huwal madhabus sahih. Ini madhab yang benar terkait dengan kata ini. Berarti antum pegang nanti, kalau ada jamak muannats salim, diberi nama kepada seseorang dengan nama itu, maka i'rabnya tetap i'rab asal, yaitu di i'rab jamak muannats salim. Tapi antum bilang mulhaq, karena dia tidak punya mufrad lagi, karena memang datangnya dari sana sudah jadi nama. Kemudian kata beliau rahimahullah, beliau ingatkan wa fihi madhaban akharon. Tapi di dalamnya juga ada dua madhab yang lain terkait dengan yang sudah diberi nama ini. Ahaduhuma, berarti ada 3 madhab ya. Tadi pertama tadi itu yang sahih, dan padanya ada 2 madhab lagi. Ahaduhuma salah satunya, nahu yurfa'u bid dhamma wa yunsab wa yujar bil kasrah wa yuzalu minhu tanwin. Ini bedanya. Ya. Lugo di antara pendapat lain dirofa dengan dhamma dinasab dan dijar dengan kasro sama, hanya saja dihilangkan darinya tanwinnya. Berarti i'rabnya tetap sama, cuman tidak di tanwin. Nah, hadhihi adriatu wa ra'aitu adriati wa marartu bi adriati, tidak tanwin. Itu madhab yang kedua. Wasani yang kedua, yaitu kalau di jumlah madhab yang ketiga. Annahu yurfa'u bid dhamma wa yunsab wa yujar bil fathah. I'rab ismul ladzi lansarif, yaitu dia dirofa dengan dhammah, dinasab dan dijar dengan apa? Fathah. I'rabnya siapa ini? Ismul ladzi lansarif, yang akan datang sebentar di bait 43. Kata beliau rahimahullah, lihat wa bihatfi minhu wa yuhdafu minhu tanwin, dan dihilangkan darinya tanwin karena jadi ismul ladzi lansarif. Nah, hadhihi adriatu wa ra'aitu adriata wa marartu bi adriata. Sama dengan antum bilang hadhihi aisyatu wa ra'aitu aisyata wa marartu bi aisyata. Jelas ini sama seperti itu. Wa yurwa qauluhu, diriwayatkan ucapannya penyair, tanawwartuha min adriatin wa ahluha biyatriba adna dariha nadharun ali. Mana dia? Min adriatin, diriwayatkan dengan apa? Dikasri ta. Itu maksudnya keterangan riwayatnya. Diriwayatkan dengan dikasro taknya, munawwanatan, dalam keadaan dia bertanwin, kal madhabil ula. Ini seperti madhab yang pertama. Kalau tanwin kasro. Wa bikasriha bila tanwin, diriwayatkan juga dengan kasro tapi tanpa tanwin. Kal madhabit tani. Seperti madhab yang kedua. Wa bi fathiha, dan dengan di fathah, yaitu dia baca bi min adriata. Kalau tadi yang pertama adriatin, yang kedua adriati. Kalau ini yang ketiga min adriata. Dengan di fathah bila tanwin, ini berarti kal madhabi at-thalits. Berarti ini syair datang dengan 3 riwayat itu. Karena dia baca tanawwartuha min adriatin wa ahluha, tanawwartuha min adriati wa ahluha, tanawwartuha min adriata wa ahluha. Paham kan? Datang berapa riwayat? 3 riwayat dengan 3 lugo itu. Tapi yang belum sahih kan yang mana? Tanwin dan kasro. Kalau antum ditanya kenapa bisa itu yang sahih? Karena ini dibawa ke mulhaq jamak muannats salim. Paham ya? Mulhaq ke jamak muannats salim.
Kemudian selesai. Beliau sekarang berpindah ke Ismul Ladzi lam yansharif, i'rabnya. Ismul Ladzi lam yansharif, beliau cuma bawakan satu bait saja. Setelah itu beliau langsung pindah ke af'alul khamsah. Kata beliau, wa jurra bil fathati ma la yansharif ma lam yudhaf aw yakun ba'da al-rudif. Masya Allah. Pendek sekali dan ini saya rasa jelas. Dan dijar dengan fathah ma la yansharif, apa yang tidak bertanwin. Dijar dengan fathah apa yang tidak bertanwin. Tapi malam yudhaf itu syaratnya itu bait kedua. Selama dia tidak apa? Tidak mudhaf. Au yakun au yaku ba'da al-rudif. Atau selama tidak berada setelah al. Ya, rudif, diikutkan. Atau selama dia tidak diikutkan setelah al. Artinya kan bahasa kitanya selama tidak kemasukan al. Bahasa biasanya. Itu dua syaratnya, selalu seperti itu. Dari kitab dasar sampai kitab sekarang ini kita sebutkan itu. Asharu bihadzal bait, pendek sekali. Beliau isyaratkan dengan bait ini. Ila qismatani mimma naba fihi harakah an harakah. Jenis kedua dari apa yang harokat menggantikan harokat. Wahul ismul ladzi lam yansharif, yaitu ismul ladzi lam yansharif. Hukumnya annahu yurfa'u bid-dhammah, bahwasanya dia dirofa dengan dhammah. Nah, ja'a Ahmadu. Wa yunsab bil fathah, dinasab dengan fathah. Nah, ra'aitu Ahmada. Wa yujar bil fathah aidha, dijar dengan fathah juga. Nah, marartu bi Ahmada. Fanabatil fathah anil kasrah, maka fathah ini menggantikan apa? Kasrah. Hada idalam yudhaf, ini selama dia tidak diidhofakan. Au yaqa ba'dal alif wal lam, atau selama tidak terletak setelah alif dan lam. Fa'in udifa jurra bil kasrati, kalau dia diidhofakan maka dijar dengan apa? Kasrah. Nah, marartu bi ahmadikum. Ya, cuma contoh ini dikritik oleh Ibnu Hisham karena nama tidak pernah diidhofakan sampai dia nakiro. Nah, kalau sudah nakiro berarti hilang alamiahnya. Amin. Iya. Wah, seharusnya bisa contohnya, misalnya marartu bi masajidikum. Marartu bi masajidikum. Sikum mutahaljumu. Wa kadza idza dakhalahu al alif wal lam. Demikian pula batal syaratnya kalau masuk padanya alif dan lam. Juga dijar dengan apa? Kasrah. Nah, marartu bil ahmadi. Ini juga dikritik. Ya, karena kadang kalau al masuk pada nama itu al zaidah. Bukan al yang membuat apa? Ma'rifah. Makanya Ibnu Hisham dulu bilang, ini contoh saya ini lebih bagus daripada contohnya orang yang mengatakan dengan nama. Tentu bisa lihat kembali di Qutur Nada ketika beliau bilang seperti itu. Fa'innahu yujar bil kasroh. Sesungguhnya dia dijar dengan kasroh. Adapun ya mereka ini kan ya inginnya, mereka kan memang pengen menjelaskan, bukan fokusnya ke namanya. Fokusnya kalau diidhofakan batal, kalau ada al batal, itu fokusnya. Paham kan? Jelas ya? Ini masya Allah. Kemudian selesai. Ismul ladzi lam yansharif, pendek saja. Karena di pembahasan i'rab bukan menjelaskan jenis ismul ladzi lam yansharif, tapi hanya alamatnya. Kalau ada isim yang tidak bertanwin. Adapun jenis-jenis ismul ladzi lam yansharif akan datang bab khusus penyebutannya. Paham kan? Jadi perhatikan cara fokus penjelasannya. Di bab i'rab ya hanya jelaskan i'rabnya, bukan jenisnya. Iya. Kemudian berikutnya, belum masuk pada ya al-asmaul khamsah. Waj'al li nahwi yaf'alani nuna raf'an wa tad'ina wa tas'aluna wa hatfuha lil jazmi wan nasbi simah kalam takuni litarumi matlamah. Kata beliau rahimallahu taala, waj'al, dan jadikanlah, linahwi untuk seperti contoh yaf'alani nuna raf'an, seperti contoh yaf'alani nun sebagai tanda rafa'nya, maksudnya subutun nun. Wa tad'ina wa tas'alina wa tas'aluna, demikian pula tad'ina dan tas'aluna, maksudnya apakah dia
pakai alif atau pakai ya atau pakai waw. Kan asmaul khamsah itu kan af'alul khamsah itu kan kata yang bersama dengan alif itsnain atau waw jama' atau ya muannatsatil mukhatabah. Wa harfuha li jazmi wa nasbi simah. Wa harfuha dan penghilangan dia hanya kembali ke mana? Kembali ke nun. Penghilangan dia itu nun lil jazmi wa nasbi simah. Untuk jazm dan nasab itu sebagai simahnya, sebagai tandanya. Sebagai apa? Tandanya. Kalam takun litarumi madlamah. Kalam takuni litarumi madlamah. Masya Allah contohnya ini belum. Ya, untuk jazm. Kalam takun litarumi. Litarumi lamnya itu lamul amr. Lamnya itu apa? Lamul amr. Kenapa dikatakan lamul amr? Karena dia diawali oleh siapa? Lam takun. Kan syaratnya lamul amr apa? Lamul juhud. Apa? Iya, ini adalah litarumi apa? Saya bilang tadi lamul amr, bukan. Lamul juhud. Lamul juhud menasab. Syaratnya diawali oleh apa? Makana atau lam yakun. Kan begitu. Nah, sekarang lihat. Kalam takuni. Itu sekaligus contoh untuk jazm. Paham kan? Kemudian litarumi itu contoh untuk apa? Nasab. Karena ini lamul juhud. Fi'il mudhari'nya dinasab dengan apa? Ad-mutmaratan wujuban. Dipahami ini? Boleh contohkan langsung dua. Untuk jazm yang pertama dan untuk nasab yang kedua. Itu harus diperhatikan. Iya. Kata beliau rahimahullah lamma faragha minal kalam ala ma yu'rabu minal asma'i. Tatkala belum selesai, karena untuk isim selesai semuanya, tidak ada lagi. Tatkala belum selesai dari berbicara atas apa yang di-i'rab dari isim bin niyabati dengan niyabah, syara'a fi dzikri ma yu'rabu minal af'ali bin niyabah. Maka beliau sekarang memulai menyebutkan apa yang di-i'rab dari fi'il dengan alamat pengganti. Wadhalika al-amthilatul khamsah. Demikian itu yang pertama adalah yang beliau sebutkan adalah al-amthilatu al-khamsah. Ya, fa asyara bi qouli yaf'alani ila kulli fi'lin istamala ala alif itsnain. Beliau isyaratkan dengan kata yaf'alani kepada setiap fi'il yang ada padanya alif itsnain. Sawaun kana fi awwalihi ya, sama saja apakah awalnya ya, nahu yadribani ta atau awalnya ta. Karena kalau dia bersama dengan alif bisa ta, bisa iya di awalnya. Iya, nah tadribani wa asharu bi qawlihi wa tad'ina. Ini untuk apa ini? Ila kullu fi'lin ittasala. Tadi istamala belum sebutkan ini kan sama, istamala ittasala sama maknanya. Iya. Kepada setiap fi'il yang bersambung dengan ya mukhatabah. Ya mukhatabah. Nah, anta tadribina wa asharu bi qawlihi wa tas'aluna ila kulli fi'lin ittasala bihi waul jam'i. Kepada setiap fi'il yang bersama dengan waw jama'. Nah, antum tadribuna sawa'un kana fi awwali ta kama mutil, sama saja apakah awalnya ta sebagaimana dicontohkan awal ya atau ya. Nah, az-zaiduna yadribuna. Nah, kalau diakhiri oleh ya, maka pasti hanya siapa? Ta saja. Berarti semuanya al-amthilatul khamsah jadinya 5. Jadinya 5. Kemudian kata beliau rahimahullah, dan ini yang paling pentingnya terkait dengan i'rabnya. Fahadhil amthilatul khamsah. Ini adalah amthilatul khamsah namanya. Wahya yaf'alani wa taf'alani wa yaf'alun taf'aluna wa taf'alina turfa'u bithubutinun. Ini yang paling pokoknya. Diropa dengan tetapnya nun. Watun sabu watu jazamu bihadfiha. Dinasab dan dijazm dengan penghilangannya. Panabatin nun fihi anil harokah. Maka nun menggantikan padanya dari harokat. Latihad dhamma nah az-zaidan yaf'alan. Yaf'alan fi'ilun mudhari marfu'un wa alamatu rafi'i thubutun nun. Nah, maka yaf'alan fi'il mudhari marfu', alamat rafa'nya tetapnya nun. Wa tunsabu wa tujzamu bihadfiha. Dinasab dan dijazm dengan penghilangannya. Nah, az-zaidani lan yakuma wa lan yakhruja. Walam yakhruja, lan yakuma walam yakhruja. Fa alamatu nasbi wal jazmi sukutun nun.
Maka alamat nasab dan jazmnya adalah hilangnya nun. Sukut artinya sama dengan had. Hilangnya nun. Ya min yakuma wa yakhruja. Dari kata yakuma dan yakhruja. Wa minhu qaulu ta'ala, diantaranya adalah firman Allah Ta'ala, fa illam taf'alu jazm wa lan taf'alu nasab fattaqun naro. Dipahami kan? Selesai. Iya, selesai apalul khamsah. Sekarang masuk di fi'il mu'tal akhir. Fi'il apa? Mu'tal akhir. Dan untuk menjelaskan mu'tal akhir ini, belum bukan hanya menjelaskan fi'il, sekaligus isim juga. Sekaligus apa? Isim juga. Sebelum belum masuk ke fi'il. Kata beliau, jadi beberapa bait ini sampai habis, selesai sisa 6 bait. Selesai ma'rifat alamatil i'rab. Iya, dan mungkin bisa ya selesaikan hari ini ya. Kita selesaikan kayaknya ya hari ini. Semoga bisa. Iya. Lihat, wasammi mutallan minal asma'i ma kal mustafa wal murtaki makarima al awwalul i'rabu fihi kuddira jami'uhu wa huwa alladhi qad kusira watsani manqusun wa nasbuhu dhahar wa rafuhu yun wa kada aidon yujar. 3 bait ini sangat mudah. Ini termudah sedunia. Iya, ini kan tidak ada sulit ini. Iya, kata beliau, wasammi. Ini bait yang ke-46. Wasammi, dan namakanlah. Wasammi, dari kata sama yusammi sammi. Fil amarnya. Dan namakanlah mu'tal. Namakanlah mu'tal. Minal asma'i, mu'tal dari isim. Ma, apa yang kal Mustafa, apa yang seperti kata Mustafa. Apa yang seperti kata apa? Kalau enggak mau enggak dilanjutkan. Iya. Apa yang seperti kata Mustafa. Namakan ini juga isim mu'tal. Paham kan? Seperti kata Mustafa. Wal murtaki. Demikian pula kata apa? Murtaki. Demikian pula kata makarima. Iya. Kalau diakhirkan oleh apa? Diakhiri oleh apa? Alif. Cuman kata makarima ini tidak masuk. Wal murtaki makarima. Maksudnya ini contoh. Wal murtaki makarima. Wal murtaki, ya, makarima. Dan al murtaki makarima, yaitu orang yang menaiki tingkat-tingkat kemuliaan. Orang yang menaiki tingkat-tingkat kemuliaan. Contoh pada dasarnya adalah al mustafa dan al murtaki. Kata beliau, makanya beliau jelaskan, fal awwalu al i'rabu fihi kuddira. Maka yang pertama siapa itu? Mustafa. I'rab padanya ditakdirkan jami'uhu, seluruhnya. Karena kalau isim maksur disembunyikan semua harokatnya. Huruf fardhu muqaddaro, nasab, fathah muqaddaro, jar, kasroh muqaddaro. Iya, wa huwa alladzi qad kusira. Inilah yang dinamakan dengan isim maksur. Paham itu? Inilah yang dinamakan dan disebut dengan isim maksur. Watani yang kedua, siapa yang kedua? Al-murtaki, mangkusun, itu yang dinamakan dengan isim mangkus. Nasbuhu dhahar. Ketika dia ada nasab, dia nampak. Warafuhu yunwa. Rupanya diniatkan. Apa maksudnya? Disembunyikan. Kada aidon yujar. Demikian pula ketika dia dijer. Mudah kan? Mudah sekali, alhamdulillah. Kata beliau rahimahullah, syara'a fi dzikri i'rab al-mu'tal. Ya, minal asma'i wal af'al. Beliau mulai menyebutkan i'rab yang mu'tal dari isim dan fi'il.
Pada qara'an makana mithl al-Mustafa wal Murtaki, maka beliau sebutkan bahwasanya apa yang seperti al-Mustafa dan al-Murtaki yusamma mu'talan. Itu dinamakan mu'tal. Wa asyara bil Mustafa, beliau isyaratkan dengan kata Mustafa ila ma fi akhirih alif lazimah qabla fathah. Yaitu apa yang ada padanya pada akhirnya alif lazimah sebelumnya apa? Fathah. Mithl aso wa roha. Seperti aso dan roha. Wa asyara bil Murtaki, beliau isyaratkan dengan kata al-Murtaki ila ma akhiru ya maksur ma qablah, kepada apa yang akhirnya ya di kasro apa yang sebelumnya. Nahu al-qadi wa da'i, seperti al-qadi dan ad-da'i. Tsumma asyara ila ma fi akhiru alif maftuma qablaha, kemudian beliau isyaratkan bahwasannya apa yang pada akhirnya alif dipatah sebelumnya yuqaddar fi jami' harakatil i'rab, disembunyikan padanya seluruh harokat i'rab. Ar-rafu wan nasb wal jar, rafa nasab dan jarnya. Wa annahu yusamma maksura, yang bahasanya dia dinamakan dengan isim apa? Maksur. Fal maksur huwal ismul mu'rab alladhi fi akhirih alifun lazimah. Maksur adalah isim mu'rab yang akhirnya adalah alif lazimah. Faktaroza bil isim minal fi'il, maka keluar dengan kata isim berarti keluar apa? Fi'il. Nah yardo, yardo tidak dinamakan maksur, paham kan? Namanya lain, dia fi'il mudhari mu'tal akhir, namanya lain. Iya, wabil mu'rab, keluar dengan kata mu'rab minal mabni. Jadi ketika dibilang mu'rab berarti keluar siapa? Mabni. Iya, keluar dengan mabni. Nah, idza ini akhirnya alif. Idza ini akhirnya siapa? Alif. Tapi dia mabni. Wabil alif minal mangkus. Dan dengan kata alif keluar padanya apa? Mangkus. Nahu al-qadi kama sayat. Berarti keluar yang akhirnya ya maksudnya. Sebagaimana akan datang. Wabila zimatin. Kemudian katanya tadi kan alif lazimah. Keluar dengan kata lazimah minal musanna fi halati rofa. Keluar dengannya isim mutanah ketika dia dalam keadaan apa? Rofa. Nah contoh az-Zaidani. Fa inna alifahu la talzamuhu. Karena alif pada isim mutanah tidak selalu ada pada isim mutanah. Kenapa bisa? Karena tuklabu ya fil jar wa nasab. Karena dia diubah menjadi ya ketika di jar dan nasab. Jadi kata lazimah itu penting sekali. Selalu alif, itu penting sekali. Karena ada kata juga pakai alif, tapi tidak selalu. Iya. Nah ra'aitu zaidain, lihat diubah menjadi iya. Wa asyara biqaulihi, dia isyaratkan dengan ucapannya wa tsani mangkusun ilal murtaki. Yang kedua mangkus itu kepada kata al-murtaki. Fal mangkus wal ismul mu'rab alladhi akhiru ya lazimah, sama juga. Ya. Maka mangkus itu isim mu'rab yang akhirnya ya lazimah. Qablah kasrah. Sebelum ya-nya apa? Kasrah. Nah al-murtaki. Contoh penulis sendiri. Fataraza bil isim anil fi'il. Keluar dengan isim yaitu siapa? Fi'il. Nah yarmi, seperti yarmi. Ini tidak dinamakan isim mangkus. Wabil mu'rab, keluar dengan kata mu'rab anil mabni. Keluar kata yang mabni. Nah alladhi, seperti kata alladhi. Wa biqaulina qablah kasrah, dan dengan ucapan kami sebelumnya kasrah anil lati qablah sukun. Dari apa yang sebelumnya apa? Sukun. Nah dobyun. Lihat. Apakah dobyun kita namakan isim mangkus? Bukan. Karena syarat isim mangkus apa? Harus apa? Kasro. Harus kasro. Berarti keluar yang sukun. Waromyun. Ini tidak masuk. Fahada mu'tal. Ini mu'tal. Tapi jarin majrus sohi. Tapi berlaku seperti diperlakukan apa? Sohi. Antum tetap katakan. Ada dobyun. Ro'aitu dobyan. Marortu bi dobyin. Nampak? Ya. Nampak? Iya. Kemudian fi rafihi bi dhammah wa nasbi bi fathah wa jarri bil kasrah. Itu dalam hal rofanya dengan dhammah, nasabnya dengan fathah, jarnya dengan kasrah. Seperti yang Anda contohkan tadi. Wa hukmu hadzal mangkus, ini paling pentingnya, hukum mangkus annahu yudharu fihi nasab. Bahwasanya dinampakkan padanya ketika nasab.
Nah, ra'aitul qadiyah. Wa qala Allah Ta'ala, ya qaumana ajibu da'iyallahi da'iya. Wa yuqaddar fihi rafa wal jar. Ditakdirkan padanya rafa dan jar. Kenapa? Li fi qolihi ma'alal ya. Karena berat kepada siapa? Iya. Karena berat kepada ya. Iya nah, ja'al qadi wa marutu bil qadi. Fa alamatul raf'i dhamma muqaddarah alal ya. Kan rupanya dhamma muqaddarah pada ya. Wa alamatul jar kasra muqaddarah alal ya, sama. Tanda jarnya kasra muqaddarah pada ya. Wa ulima mimma dzakara. Diketahui dari apa yang beliau sebutkan, annal isma, bahasanya isim la yakunu fi akhiri waw qabla dhammah. Isim itu tidak akan ada akhirnya waw sebelumnya dhammah. Kalau isim akhirnya waw sukun sebelumnya ada, seperti dalbun. Paham? Yang tidak ada ini isim akhirnya waw sebelumnya apa? Dhammah. Tidak ada. Iya, tidak ada. Itu diketahui dari yang beliau sebutkan. Nam in kana mabniyan wujida dzalika fi. Betul, kalau mabni ada. Kalau mabni didapati hal itu. Seperti nah. Beliau bilang nah huwa. Seperti huwa. Waw kan? Waw sebelumnya dhammah. Dhammah ada. Tapi ini apa? Mabni. Walam yujad dzalika fil mu'rab, dan tidak dijumpai hal itu pada kata yang mu'rab illa fil asma'i sittah, kecuali pada asma as-sittah. Abu kan sebelum akhirnya waw, sebelumnya apa? Dhammah. Fi halati rafa, itu pun pada dalam keadaan apa? Rafa. Nah, ja'abu wa ajaza dzalikal kufiyun fi mawdi'ain akharain. Orang-orang Kufah membolehkan hal itu pada dua tempat yang lain. Yaitu apa itu? Ahaduhuma, tapi ini hayalan ya. Perhatikan ini, ahaduhuma salah satunya. Mastumya bihi minal fi'il. Apa yang dinamakan dengannya dari fi'il, yaitu nah yadu'u. Ini kan fi'il. Kemudian ada orang bernama yadu'u. Ya sudah, berarti contoh. Akhirnya waw sebelumnya apa? Dhammah. Betul nggak? Betul juga. Ada orang siapa tahu tiba-tiba ya punya anak laki-laki dia namakan yadu'u. Ya. Iya kan? Khayalan namanya. Wayakzu. Akhirnya apa ini? Wow. Sebelumnya apa? Dhammah. Ini orang Kufa mengatakan kalau kan orang Kufa kan banyaknya dalilnya kias. Ya kalau ada tadi kan itu tidak ada. Tapi kalau begini ada. Batani. Yang kedua, makana ajamian. Apa yang ajami? Nama Arab tidak ada, tapi nama ajam ada. Seperti nah dia contohkan samandu, komandu. Nama ajam, 6 orang samandu, lah samandu. Iya kan? Anda paham kan ini kan? Ini nama ajam ada. Yang belum ceritakan tadi itu adalah nama apa? Nama Arab. Nama Arab tidak ada yang akhirnya waw sebelumnya apa? Dhammah. Yang ada itu akhirnya alif sebelumnya fathah. Akhirnya ya sebelumnya apa? Kasroh. Itu banyak. Iya. Beda kalau fiil lengkap. Ada waw, ada alif, ada ya. Makanya beliau bilang wa ayyu fi'ilin akhirun minhu alif aw wawun aw ya'un famu'tallan udhif. Dan fiil manapun yang akhirnya adalah alif, waw atau ya, famu'tallan urif, maka dia dikenal dinamakan dengan fiil mu'tal. Mudah sekali. Asyara ila annal mu'tal minal af'al. Beliau isyaratkan bahwasannya mu'tal dari fiil huwa makana fi akhiri waw qablah dhammah nah yagzu, au ya qablah kasra nah yarmi, au alif qablah fathah nah yakhsha. Beliau isyaratkan bahwasanya mu'tal dari fi'il adalah apa yang akhirnya adalah waw sebelumnya dhammah seperti yagzu, atau ya sebelumnya kasroh seperti yarmi, atau alif sebelumnya fathah seperti yaksha. Lengkap kalau fi'il. Iya. Fal alif. Sekarang beliau ceritakan i'rabnya. Fal alifan wi fihi ghairul jazmi wa abdi nasba ma kayad'u yarmi wa rafa fihi manwi wahdib jaziman wahdib jazima. Terus
Setelahnya salasahunna taqdi hukman lazima. Ini penutup di bab i'rab. Dengannya kita selesai. Iya. Kata beliau rahimahullah, alif inwi. Apa arti inwi? Niatkanlah, sembunyikanlah. Fihi padanya. Harokatnya ghairul jazmi. Selain jazm. Karena kalau jazm penghilangan huruf a, alif. Pokoknya berarti selain jazm saja. Berarti rofa sembunyikan siapa? Dhammah, ya kan? Nasab sembunyikan siapa? Fathah. Jazm enggak. Kan belum bilang wal alif inwi. Kalau akhirnya alif niatkan rofa nasab. Belum bilang ghairul jazmi, selain jazm. Wa abdi, dan nampakkanlah, ya, dan nampakkanlah, ya, nasba. Ketika nasab, maka yad'u yarmi. Apa yang seperti yad'u dan yarmi. Maksudnya kalau mutalnya waw sama ya, nampak ketika nasab. Antum bilang lan yad'uwa lan yarmiya. Warofa fihi manwi. Sementara rofa pada keduanya niatkanlah. Apa maksudnya? Sembunyikanlah. Wahdib jazima. Hilangkanlah ketika jazm. Salasahunna, 3 dari mereka itu. Maksudnya siapa? Alif waw ya. Hilangkanlah ketika jazm. Itu di hukman lazima, itu sudah diharuskan oleh hukum yang tetap, sudah seperti itu. Tidak ada lagi yang berubah. Mudah sekali kata beliau. Dzakara fi hadainil baitaini. Beliau sebutkan dalam 2 bait ini kaifiyatal irabi fil fi'il mu'tal. Cara i'rab pada fi'il mu'tal. Dzakara annal alifa yuqaddar fihi ghairil jazm. Maka beliau sebutkan bahwasanya alif disembunyikan padanya selain jazm saja. Wa rofa wa nasab, yaitu rofa dan nasab sembunyikan. Nah, Zaidun yaksha fa yaksha marfu. Contohnya Zaidun yaksha, maka yaksha marfu. Wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun alal alif. Enggak perlu terjemah ya. Kan ini kan dari tupa itu bahasanya. Iya enggak? Nah, walan yaksha, fa yaksha mansubun. Walan matunasbihi fathatun muqaddaratun alal alif wa amal jazm fayudhar. Adapun jazm maka dia dinampakkan. Nah, dinampakkan apanya? Bukan dinampakkan harokatnya, dinampakkan penghilangannya. Iya, li'annahu yuhdafu lahu harful akhir. Karena dihilangkan untuknya huruf terakhir. Nah, walam yakhsha. Hilang alif. Wa asyara biqaulihi wa abdi nasbama kayad'u yarmi. Beliau isyaratkan dengan ucapannya ini ila anna nasba yadhhar, ila anna nasba yadhhar. Bahasanya nasab itu nampak fima akhiruhu waw aw ya. Pada apa yang akhirnya waw atau ya. Nah, lan yad'u wa lan yarmiya. Wa asyara biqaulihi ar-rafa fihi manwi. Beliau isyaratkan dengan ucapannya rofa pada keduanya, niatkan dah. Ila anna rafa yuqaddar fil wawi. Bahasanya rofa itu ditakdirkan pada waw, wal ya dan ya. Nah, yad'u wa yarmi. Alamat rafa dhamma muqaddarah. Yuqaddar disembunyikan ya. Alamat rafanya dhamma muqaddarah alal waw wal ya. Atas waw dan ya. Wa syara biqaulihi wahdib jaziman salatahunna. Hilangkanlah ketika jazm 3-3-nya. Ila anna salat wa hiyal alif wal waw ya. 3 itu alif waw dan ya. Tuhda fil jazm, dihilangkan ketika jazm. Nah, lam yaksha wa lam yakzu wa lam yarmi. Fa alamatu jazmi hatful alif wal waw wal ya. Wa hasilu ma dzakarahu, kesimpulan apa yang beliau sebutkan, anna rafa yuqaddar fil alif wal waw wal ya. Bahasanya rafa disembunyikan pada alif waw ya, 3-3-nya. Wa annal jazma yadhhar fi thalatha juga. Bahwasan jazm nampak juga pada 3. Nampaknya dari mana? Bihatiha, yaitu dengan penghilangan. Nampak pengaruh i'rabnya dengan penghilangan waw alif dan ya. Wa anna nasba yadhhar fil ya wal waw. Nasab nampak pada ya dan waw, wa yuqaddar fil alif, dan disembunyikan pada siapa? Alif. Itu kesimpulan apa yang beliau sebutkan di
dua bait terakhir. Alhamdulillah selesai bab i'rab. Iya. Alhamdulillah.